Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dijumpai dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anakku, sebelum belajar terlebih dahulu kita awali dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa ilmu ataupun materi yang akan Ibu jelaskan hari ini bisa bermanfaat dan kalian pahami. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, setelah menyimak video penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Yang kedua, dengan menyimak video, siswa dapat membuat model sederhana hewan vertebrata dan avertebrata. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat menemukan ide pokok dan kalimat penjelas pada setiap paragraf. Keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat gambar ilustrasi dengan baik dan tercair. Anak-anak, materi yang pokok yang kita bahas hari ini yaitu organ gerak dan fungsi pada hewan avertebrata. Kedua, ide pokok dan kalimat penjelas. Yang ketiga, corak gambar ilustrasi. Anak, agar lebih memahami materinya, simak penjelasan Ibu ya. Perhatikan gambar ini. Apakah kalian tahu letak perbedaan gambar ini? Gambar kelinci dan siput. Sebelumnya kita juga sudah pernah belajar tentang hewan vertebrata. Di antara kedua hewan ini, manakah yang masuk vertebrata? Kalian masih ingat anak-anak Ibu? Ya, benar sekali, yaitu gambar kelinci. Nah, untuk mengetahui dan bisa membedakan karakteristik dari kedua hewan ini, coba kalian perhatikan karakteristik dari kelinci dan siput. Nah, dari karakteristik ini kalian bisa membedakan bahwa kelinci dan siput merupakan jenis hewan vertebrata dan avertebrata. Kelinci jenis hewan avertebrata, sedangkan siput jenis hewan avertebrata. Kelinci beranak, sedangkan siput bertelur. Gerakan kelinci melompat, namun gerakan siput merayap. Kelinci dipenuhi bulu yang halus, siput dilindungi cangkang. Seperti ini ya anak-anak. Gerakan kelinci sangat lincah dan cepat. Beda dengan gerakan siput. Gerakan siput sangat lambat. Nah, itulah karakteristik dari hewan avertebrata dan vertebrata. Nah, selain karakteristik, berikut juga ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, untuk jenis vertebrata sebelumnya kalian juga sudah mempelajarinya. Hari ini Ibu hanya mengingatkan kembali ciri-ciri dari hewan avertebrata atau ciri-ciri hewan vertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang, memiliki otak yang sudah berkembang,
sebagai besar memiliki tubuh dan kepala yang terpisah. Memiliki kerangka yang disebut juga endoskeleton. Ukuran tubuhnya bervariasi seperti ini anak-anak, ada yang kecil, ada yang besar. Mempunyai alat gerak yang aktif. Memiliki alat pencernaan yang lengkap. Memiliki sistem peredaran darah tertutup. Nah, itulah ciri-ciri hewan vertebrata. Nah, bagaimanakah ciri-ciri hewan vertebrata? Nah, kalau ini hewan vertebrata, yang mana hewan yang memiliki tulang belakang. Namun, hewan vertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Seperti apakah ciri-cirinya? Nah, perhatikan salah satu contoh hewan avertebrata berikut ini. Ya. Masih ingat kan? Ya, ini adalah jenis avertebrata yaitu siput. Ya. Vertebrata tidak memiliki tulang belakang. Nah, susunan syaraf berada di perut. Otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Memiliki rangka luar dan masih banyak lagi ciri-ciri hewan avertebrata lainnya. Pada kesempatan ini Ibu hanya mengambil contoh yaitu siput. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh-contoh hewan avertebrata lainnya, yaitu siput, lebah, cacing, udang, ulat, kepiting, belalang, dan ubur-ubur. Nah, kalian juga bisa mengamatinya di lingkungan kalian, yaitu hewan avertebrata maupun hewan vertebrata. Untuk lebih memahami pengetahuan kalian tentang jenis hewan ini. Nah, sekarang bagaimanakah organ gerak pada hewan avertebrata? Pada siput, organ geraknya adalah kaki perut. Kaki perut ya anak-anak, ya, yang berbentuk pipih dan lebar. Fungsinya apa? Ya, fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, selain siput, berikut kalian perhatikan tabel organ gerak hewan avertebrata dan fungsinya. Seperti ini ya anak-anak, perhatikan ada 3 contoh hewan avertebrata dengan organ gerak dan fungsinya. Contohnya, yang pertama adalah belalang. Belalang, organ geraknya adalah sayap dan kaki. Kaki berfungsi untuk melompat, sedangkan sayap untuk terbang. Lalu yang kedua adalah cacing. Cacing, organ geraknya adalah otot perut. Fungsi dari otot perut pada cacing yaitu untuk melakukan kontraksi dan relaksasi sehingga dapat menghasilkan gerakan mengkerut dan memanjang, sehingga cacing dapat bergerak dan berpindah tempat. Yang ketiga, ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini dia memiliki organ gerak tentakel. Ya, fungsi tentakel pada ubur-ubur yaitu untuk pergerakan naik dan turun di dalam air.
tentakel ini juga memiliki fungsi sebagai alat untuk menangkap mangsa serta untuk melindungi diri karena ada racun yang berbahaya pada tentakel. Nah, anak-anak, itulah contoh organ gerak pada hewan avertebrata dan fungsinya. Tentu kalian tahu banyak sekali jenis hewan avertebrata lainnya. Nah, pada kesempatan ini, Ibu hanya meminta kalian membuat model sederhana tentang hewan avertebrata dan vertebrata. Lalu, model sederhana itu dibuat dalam bentuk apa? Kalian perhatikan contohnya ya. Kalian bisa menggunakan plastisine. Nah, selanjutnya, selain belalang, siput, cacing, ubur-ubur, dan lain-lainnya, kita juga akan membaca sebuah bacaan tentang hewan avertebrata lainnya, yaitu kupu-kupu. Pada bacaan ini kalian akan mengetahui organ gerak yang dimiliki oleh kupu-kupu. Nah, mari kita baca sama-sama bacaannya ya. Kalian juga bisa membaca pada buku halaman 53. Bacaan ini berjudul Gerak Kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak yang menyukai dia. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk jenis hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Ya, salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Nah, pada bacaan ini kalian sudah menemukan organ gerak kupu-kupu ya anak-anak? Selanjutnya, dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu, kenapa terlihat berwarna-warni? Ya, sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Ya, bagaimana anak-anak? Menarik bukan bacaan tentang gerak kupu-kupu? Nah, pada bacaan ini Ibu harapkan kalian bisa menemukan ide pokok di setiap masing-masing paragrafnya. Itu paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Edo sangat menyukai hewan kupu-kupu. Ya. Oleh karena itu, Edo menggambarnya seperti gambar ilustrasi berikut. Nah, ini gambar ilustrasi yang dibuat oleh Edo. Nah,
Lalu bagaimanakah corak gambar ilustrasi itu? Ya, mari dengarkan penjelasannya. Nah, sebelum itu perhatikan gambar berikut. Nah, adakah gambar yang berbeda di antara 4 gambar ini? Ya, benar sekali, yaitu gambar kalajengking. Nah, gambar kalajengking tersebut merupakan gambar yang paling berbeda di antara 4 gambar ini. Ya, gambar kalajengking adalah gambar yang bercorak kartun. Nah, mari bagaimanakah corak gambar ilustrasi itu? Ya, corak gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gambar realis. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Gambar dibuat sama dengan objek aslinya. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Ya, masih banyak lagi contoh-contoh gambar realis lainnya. Yang kedua adalah gambar karikatur. Nah, gambar karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Dalam gambar karikatur ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Bentuknya seringkali terlihat lucu atau aneh. Seperti ini ya contohnya. Sebelumnya juga kalian sudah mempelajarinya di ragam gambar ilustrasi. Nah, yang ketiga, corak gambar kartun. Seperti gambar kalajengking tadi ya, anak-anak. Ya. Gambar kartun adalah gambar yang mengandung humor. Gambar kartun terlihat lucu dan mengandung tawa. Tokoh kartun sangat bervariasi. Biasa berupa manusia atau hewan. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Ya. Yang keempat adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Seperti ini contohnya anak-anak. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengerti dengan penjelasan Ibu? Ya. Nah, pada gambar ilustrasi ini, Ibu minta kalian bisa membuat salah satu gambar ilustrasi yang kalian sukai. Kalian bisa memilih corak yang kalian sukai atau memilih salah satu gambar yang akan kalian gambar sesuai dengan penjelasan Ibu tadi ya. Ya. Anak-anak tetap semangat ya dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih, semangat belajarnya.